mana ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andi Neaski Mulyani dengan NIM 22045400012 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas 1D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana manusia bertuhan. Perkataan ilah yang selalu diterjemahkan Tuhan dalam Al-Quran dipakai kata untuk menyatakan sebagai objek yang dibesarkan atau dipentingkan manusia. Misalnya dalam Quran surah 45 Al-Jasiyah ayat 23 yang berbunyi, Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Disebut di dalam Al-Quran bahwa kata Tuhan dipakai untuk sebutan Tuhan selain Allah, seperti halnya menyebut berhala, hawa nafsu, dan dewa. Namun kata Allah adalah sebutan khusus dan tidak dimiliki oleh kata lain selainnya, karena hanya Tuhan yang Maha Esa yang wajib wujudnya itu yang berhak menyandang nama tersebut. Selainnya tidak ada, bahkan tidak boleh. Hanya Dia juga yang berhak memperoleh keagungan dan kesempurnaan mutlak, sebagaimana tidak ada nama yang lebih agung dari namanya itu. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya dan untuk melakukan hal yang baik kepada sesama manusia dan untuk khalifah di muka bumi ini. Beribadah adalah suatu perbuatan yang dilakukan pada manusia untuk menyembah Tuhannya, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Dengan bagaimana manusia bertuhan dapat kita lihat di dalam dunia ini. Ada manusia bertuhan tapi tidak beragama, begitupun juga sebaliknya. Ada manusia yang beragama tetapi tidak bertuhan. Sementara itu, dalam masalah bertuhan dan beragama menjadi masalah utama dalam keimanan dan keislaman. Keimanan kepada Tuhan itulah yang akan menjadi dasar orang dalam memeluk agama. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video di mana saya akan menjelaskan beberapa materi bagaimana manusia bertuhan dengan materi yang saya paparkan, yaitu yang pertama, bagaimana konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Yang kedua, mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Yang ketiga, bagaimana konsep ketuhanan dalam perspektif psikologis, perspektif sosiologis, perspektif filsafat, dan perspektif teologis. Yang keempat, bagaimana cara meyakini dan mengimani Tuhan. Yang kelima, bagaimana esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Yang pertama, konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Tuhan menganugerahkan spirit yang melekat di dalam diri manusia. Spirit dalam bahasa Al-Quran sering disebut dengan roh. Kemudian roh atau spirit membuat manusia mengenal Tuhan dan dapat merasakan nikmatnya patuh pada sesuatu yang dianggap suci dan luhur. Spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki. Spiritualitas ini memberi arah dan arti pada kehidupan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita. Sesuatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita, itu menurut Muntoha tahun 2010. Menurut Ginanjar tahun 2004, berpendapat bahwa spiritualitas merupakan energi dalam diri yang menimbulkan rasa kedamaian dan kebahagiaan, tidak terperi yang senantiasa dirindukan kehadirannya. Pemahaman ini menunjukkan bahwa sebenarnya spiritualitas adalah potensi batini manusia, sebagai potensi yang memberikan dorongan bagi manusia untuk melakukan kebajikan. Dengan demikian, tidak mengherankan bila spiritualitas ini senantiasa diposisikan sebagai nilai utama dalam setiap ajaran agama. Yang kedua, yaitu alasan manusia memerlukan spiritualitas. Nah, spiritualitas itu merupakan upaya manusia dalam menemukan harapan, arti, dan ketenangan dalam hidup. Spiritualitas itu berkaitan dengan roh, batin, dan kepada Tuhan.
Manusia membutuhkan spiritualitas untuk mengembalikan dan mempertahankan keyakinan, menjalin hubungan baik dengan Allah, serta mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Spiritualitas menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena mendorong seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menemukan esensi dalam memaknai hidup. Kebermaknaan hidup akan membuat kehidupan menjadi lebih tentram, damai, indah, dan bahagia. Kebahagiaan tertinggi dapat diraih ketika manusia berhasil mengendalikan hawa nafsu, pikiran, dan tindakan, serta senantiasa merasakan kedekatannya dengan Tuhan. Disebut lagi, spiritualitas adalah konsep yang luas dengan berbagai dimensi dan perspektif yang ditandai adanya perasaan, keterikatan, atau koneksitas kepada sesuatu yang lebih besar dari diri kita, yang disertai dengan usaha pencarian makna dalam hidup atau dapat dijelaskan sebagai pengalaman yang bersifat universal dan menyentuh. Setiap orang mempunyai tingkat spiritualitas yang berbeda-beda. Ada kalanya seseorang mengalami peningkatan dan penurunan spiritualitas. Ketika seseorang mengalami tingkat spiritualitas yang tinggi di dalam dirinya, maka mereka akan merasakan ketenangan jiwa, yaitu mampu menyesuaikan diri dalam berbagai keadaan, terhindar dari penyakit hati atau kejiwaan, mampu menghadapi setiap masalah, serta dapat memanfaatkan potensi yang ada dalam diri dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, ketika tingkat spiritualitas seseorang menurun, maka akan menimbulkan kehampaan hati, yaitu ketidakingatan tentang tujuan hidup yang benar, dan biasanya akan menimbulkan sifat-sifat yang negatif. Melemahnya spiritualitas ini disebabkan karena hilangnya hubungan baik antara diri seseorang dengan Tuhannya, yang akan menimbulkan dampak negatif terhadap hubungan baik kepada sesama manusia, bahkan kepada dirinya sendiri. Nah, dari melemahnya spiritualitas ini, umat Islam dapat dilihat dari semakin krisisnya pengetahuan tentang Allah yang ditandai dengan tidak menghadirkan Allah di dalam hati dan setiap tingkah lakunya. Keadaan seperti ini banyak terjadi pada manusia yang hidup di zaman modern. Saat ini banyak kasus yang ditemui penyimpangan seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, pembulian, dan lainnya. Manfaat dari psikologi spiritualitas dapat memberikan dukungan pada penyakit mental yang dimiliki seseorang dan membantu individu untuk usia lanjut dalam memaknai dan membangun harapan terhadap kematian, dan dapat terpengaruh pada status kesehatan fisik individu, produktif, dosen diet, perilaku seksual, dan dapat membentuk perilaku hidup yang lebih sehat. Yang ketiga yaitu sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Nah, dalam membahas masalah ini, setidaknya ada beberapa aspek yang akan dijelaskan. Psikologi agama Islam sebagai salah satu disiplin ilmu. Maka ada beberapa masalah yang akan terjadi topik kajian, diantaranya seperti yang dijelaskan oleh Rama Yulis. Yang pertama, bagaimana pengalaman manusia itu dalam hubungannya dengan keyakinan kepada Tuhannya. Yang kedua, bagaimana sifat jiwanya terhadap Tuhannya. Yang ketiga, bagaimana pengalaman tentang dirinya dalam menyerahkan diri kepada Tuhannya. Yang pertama yaitu perspektif psikologis. Melihat dari masalah-masalah yang telah saya sebutkan tadi, maka ketuhanan manusia dalam perspektif psikologi agama Islam merupakan konsep keyakinan, sikap jiwa, dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, di mana hal ini terbagi atas 3, yaitu iman, akhlak mulia, dan tawakal. Yang pertama, iman. Iman memiliki pengertian keyakinan yang kuat zat yang maha berkuasa. Keimanan akan menghantarkan kepada seseorang dalam ketaatan menjalankan perintah agama seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan perintah-perintah sunnah lainnya. Jika demikian, maka iman akan melahirkan tingkah laku ketaatan pada diri seseorang yang dilakukan hanya dengan keikhlasan semata. Orang yang melaksanakan sholat hanya mengharapkan pahala atau imbalan yang datang dari Allah, dan imbalan itu mereka yakini pasti ada. Yang kedua yaitu akhlak mulia. Ibnu Katsir dalam Farid Ghazim Anus menjelaskan bahwa akhlak memiliki arti dien, tabiat, dan sifat. Hakikatnya adalah potret batin manusia, yaitu jiwa dan kepribadiannya.
Bagi seorang hamba yang memiliki iman yang baik, maka akan memancarkan tingkah laku atau tabiat yang baik pula, yaitu perangai atau tingkah laku yang memberikan manfaat bagi diri dan lingkungannya. Akhlak mulia itu bisa lahir dalam bentuk, di antaranya yang pertama yaitu tawaduk, di mana tawaduk ini adalah sifat rendah hati, yaitu sifat yang tidak mau membanggakan diri atas kelebihan dan keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya. Seseorang yang tawaduk menyadari bahwa apapun yang ia miliki, seperti ilmu, kekayaan, jabatan, pangkat, dan lain-lainnya, itu merupakan anugerah dan amanah dari Allah, dan itu semua justru dijadikan sebagai media dalam rangka menyadari betapa maha besarnya dan maha kuasanya Allah. Yang kedua yaitu wara, di mana wara ini adalah sikap yang selalu waspada terhadap hal-hal yang dapat merendahkan martabat sebagai hamba Allah. Seseorang yang memiliki sifat wara selalu berusaha menghindarkan diri dari hal yang bersifat subat. Sebab itu akan menjadikan hijab bagi dirinya terhadap kebesaran Allah yang maha mulia. Yang ketiga yaitu ikhlas. Ikhlas merupakan perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seorang hamba Allah hanya diperuntukkan bagi Allah semata. Apapun aktivitas kehidupannya dalam rangka mengarungi lautan kehidupan dimaknai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima amal perbuatan kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya." Yang selanjutnya yaitu sabar. Sabar merupakan sikap yang tangguh dalam menghadapi problematika kehidupan. Orang yang sabar tidak mudah putus asa serta yakin akan rahmat Allah dalam setiap peristiwa kehidupan yang dialaminya, apapun itu bentuknya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 5-6 yang berbunyi, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra," yang artinya karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Yang kelima yaitu syukur. Syukur adalah penggunaan seluruh nikmat Allah oleh seorang hamba baik dalam bentuk pendengaran, penglihatan, hati maupun yang lainnya. Sesuai dengan tujuan penciptanya, semua anugerah yang diberikan Allah kepada manusia, terutama nikmat panca indera diberikan oleh Allah memiliki tujuan dan tentunya pasti ada tujuannya. Pendengaran Allah memberikan bertujuan agar manusia dapat mendengarkan pengajaran, perkataan yang baik. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, yaitu tawakal. Tawakal memiliki pengertian bersandar kepada Allah dalam segala hal. Allah lah yang sebagai penyebab segala sesuatu. Artinya, manusia sebagai seorang hamba menyadari betapa di dalam dirinya tidak ada kekuatan. Sungguh pemilik kekuatan dan daya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini merupakan sikap yang harus dan mampu menghantarkan seseorang kepada ketenangan hidup. Dalam firman Allah, Quran Surah At-Talaq ayat keempat yang berbunyi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran," yang artinya dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Tadi saya sudah menjelaskan tentang perspektif psikologis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang perspektif sosiologis. Sosiologi mempelajari masyarakat umum secara sosiologis. Namun dalam ilmu sosiologi terdapat cabang ilmu yang mempelajari secara khusus masyarakat beragama, yang dikenal sebagai ilmu sosiologi agama. Objek dari penelitian sosiologi agama adalah masyarakat beragama yang memiliki kelompok-kelompok keagamaan, seperti misalnya kelompok agama Islam, kelompok agama Kristen, agama Buddha, dan lain-lainnya. Sosiologi agama memang tidak mempelajari ajaran-ajaran moral, doktrin, wahyu dari agama-agama itu, tetapi hanya mempelajari fenomena-fenomena yang muncul dari masyarakat yang beragama tersebut. Namun demikian, ajaran-ajaran moral, doktrin, wahyu dapat dipandang sebagai variabel-variabel yang mempengaruhi fenomena-fenomena yang muncul tersebut. Nah, maka atas dasar itu kita juga dapat berbicara tentang wahyu sebagai variabel dari masyarakat yang beragama. Meskipun bukan itu yang menjadi titik tolaknya, lain halnya dengan perspektif teologi. Jika dipandang dari sosiologi, agama tidak dilihat berdasarkan waktu yang datang dari atas, tetapi atas dasar pengalaman konkret pada masa kini maupun pada masa lampau. Jadi, apa itu agama didasarkan pada pengalaman manusia?
Manusia dalam hidupnya senantiasa bergumul dengan ketidakpastian akan hari esok, keberuntungan, kesehatan, dan sebagainya. Manusia juga bergumul dengan ketidakmampuannya, yaitu untuk mencapai apa yang diharapkan, sesuatu apa yang diharapkan, baik yang bersifat sehari-hari maupun yang ideal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan manusia. Ketidakmampuan ini terus dialami baik oleh manusia primitif maupun manusia modern. Misalnya, mengapa manusia harus mati, bagaimana menghindari kematian, bagaimana menghindari bencana alam, dan sebagainya. Dalam ketidakmampuan ini, manusia mencari pertolongan juga kepada kekuatan-kekuatan yang berada di luar dunia, yang tidak kelihatan atau supranatural. Nah, dalam pencarian tersebut, manusia terus mengalami tahap-tahap perkembangan, yaitu dimulai dari tahap animisme, politisme, dan kemudian monoteisme. Pada tahap animisme, manusia percaya bahwa semua benda memiliki jiwa atau roh yang dapat memberi pertolongan kepadanya. Sedangkan pada tahap politeisme, yang dikenal dengan tahap yang lebih tinggi dari tahap animisme, di mana manusia telah mengenal konsep-konsep tentang Tuhan atau dewa yang berada di luar sana. Namun, Tuhan atau dewa tersebut banyak jumlahnya dan mereka mulai menyembah Tuhan-Tuhan mereka sesuai dengan apa yang mereka yakini mampu memberi kepada pertolongan kepada mereka. Tahap terakhir yaitu monoteisme sebagai tahap yang tertinggi. Nah, pada tahap ini manusia memiliki konsep tentang Tuhan atau dewa yang esa, yang tidak terbagi-bagi dan merupakan sumber dari segala sesuatu yang mampu menolong dan menjawab segala keterbatasan-keterbatasannya. Dalam mencapai hal tersebut, di atas kebahagiaan manusia melakukan usaha non-religius selama manusia masih mampu meraih kebahagiaan. Namun, jika usaha ini gagal, maka manusia melakukan metode lain, yaitu animisme, politeisme, dan monoteisme, yaitu dengan kekuatan yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera, namun yang diyakini ada dan membantunya. Bahkan keyakinan itu mewujudkan bukan saja pada saat dia mengalami ketidakmampuan tadi, tetapi juga harus berperan dalam seluruh hidupnya, yaitu melalui tahap-tahap tadi. Dan inilah yang disebut dengan agama dalam arti luas. Jadi dalam perspektif sosiologi, sebenarnya agama adalah ciptaan manusia. Lebih jauh dari sebetulnya manusia menciptakan Tuhan bagi kepentingannya sendiri, yaitu untuk mengatasi ketidakpastiannya, ketidakmampuannya, dan juga keterbatasannya. Nah, sekarang yaitu perspektif filosofis. Pemaparan pertama mengenai konsep Tuhan dari filsafat teisme disampaikan oleh Samuel Vincenzo. Secara sederhana, maka yang disebut dengan teisme adalah kepercayaan terhadap Tuhan. Nah, dalam filsafat, diskusi akan Tuhan pada dasarnya sudah berkembang sejak lama. Bahkan permasalahan ketuhanan secara filosofil sudah muncul sejak filsafat itu sendiri ada. Socrates pun dalam pemikirannya sudah mulai mempertanyakan mengenai kesalehan, sehingga teisme sendiri bukanlah suatu hal yang aneh. Sedangkan ateisme diyakini muncul sebagai respons dari gereja, sehingga teisme sendiri bukanlah suatu hal yang aneh. Nah, terkadang apabila kita sedang membicarakan tentang kesalehan, maka yang terpikir oleh kita adalah pergi ke gereja setiap minggu, ibadah setiap hari, dan lainnya. Akan tetapi pada dasarnya hal-hal tersebut tidak dapat menjelaskan kesalehan itu sendiri. Pada akhirnya muncul pula pertanyaan-pertanyaan mengenai what is good. Dalam hal ini, teisme yang dibahas adalah teisme yang condong kepada kepercayaan terhadap Tuhan secara personal. Teisme mempercayai bahwa Tuhan dapat diketahui mereka yang tidak melihat Tuhan sebagai suatu hal yang diciptakan. Sehingga Tuhan bukanlah suatu konsep yang dibuat-buat. Hal yang cukup menarik diangkat oleh Samuel adalah banyak cendekiawan-cendekiawan yang memilih untuk menjadi seorang teis. Nah, pada akhirnya Samuel menyatakan bahwa diskusi soal Tuhan itu masih perlu, karena mereka percaya bahwa diskusi tentang teisme membawa ontologi, identitas, makna hidup, moralitas, dan juga takdir. Tentunya dari kelima hal tersebut mempengaruhi kehidupan kita. Berbeda dari Samuel, Kala Sanggodi mencoba untuk menjelaskan bagaimana konsep Tuhan dari filsafat ateisme.
Nah, sebelumnya Kala dalam perkenalannya menyatakan bahwa ia adalah seorang pancateisme. Menurut Kala, membicarakan Tuhan bahkan sekedar tentang percaya atau tidak dalam mengonsepkan sesuatu yang sebesar Tuhan, maka akan muncul banyak perdebatan. Pada dasarnya dalam teisme ini ada banyak sekali tanggapan mengenai Tuhan, bahkan ada terdapat varian-variannya pun yang beragam. Politeisme mempercayai bahwa Tuhan itu banyak, lalu ada monoteisme yang percaya bahwa Tuhan itu hanya ada satu. Panteisme menganggap bahwa semuanya adalah Tuhan. Tuhan adalah semua. Panenteisme percaya bahwa semua yang ada di dunia ini adalah bagian dari Tuhan. Bisa jadi kaki, badan, bahkan jari kita merupakan bagian neuron dari Tuhan. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa banyak sekali konsep Tuhan yang diterapkan. Beralih pada ateisme, ateisme sendiri lingkupnya lebih kecil dari teisme dan non-teisme. Secara umum, ateisme ini berarti ketidakpercayaan akan Tuhan. Dalam ateisme terdapat apateisme dan antiteisme. Apateisme ini adalah berarti ketidakpedulian terhadap Tuhan itu sendiri. Mau Tuhan itu ada ataupun tidak, mereka tidak akan peduli. Kemudian berdasarkan antiteisme, Tuhan itu harus tidak ada dan tidak boleh ada. Nah, berlanjut pada non-teisme. Dalam teisme terdapat agnostisisme, pancateisme, dan transteisme. Agnostitisme ini merupakan sebuah konsep yang menganggap bahwa pertanyaan tentang Tuhan merupakan hal yang tidak dapat diketahui. Entah itu pertanyaannya tidak dapat dijawab atau memang tidak dapat diketahui. Pada dasarnya manusia adalah agnostik. Mengapa demikian? Karena sejak masih kecil mereka tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Sedangkan dalam pancateisme berarti sebuah konsep yang menyatakan bahwa diskusi ketuhanan itu sudah usang, sudah bukan lagi zamannya, sudah bukan lagi waktunya untuk dipertanyakan. Masih ada diskusi-diskusi lain yang lebih besar dan yang lebih penting untuk dibahas. Terakhir ada transteisme yang mempercayai bahwa Tuhan hanyalah satu dari sekian banyak hal yang dapat dibahas. Ada sesuatu yang lebih besar dan yang dapat dibahas. Nah, pada akhirnya orang-orang ateis mulai mempercayakan apakah itu Tuhan. Apakah Tuhan itu seperti yang dikatakan oleh teis? Apakah Tuhan dapat dipersepsikan dengan hal-hal yang lain? Apakah Tuhan itu bisa sangat sederhana? Nah, dijawab lagi oleh Kala Sanggodi dan menyatakan pendapatnya bahwa apabila seseorang mengaku dirinya sebagai ateisme, maka ia harus tahu terlebih dahulu ateis seperti apakah dirinya itu. Karena bagaimanapun konsep ateisme yang diri sendirinya yang sangatlah luas sehingga tidak dapat disederhanakan, pada akhirnya muncul suatu simpulan bahwa ateis adalah orang-orang yang menunggu satu titik saat Tuhan dapat diobservasi. Ateisme adalah orang-orang yang menunggu satu titik pada Tuhan dapat diobservasi. Dalam menjelaskan pandangannya, Samuel menyatakan lagi bahwa klaim ateisme mengenai ketidakberadaan Tuhan bermasalah secara epistemologis. Membuktikan sesuatu yang tidak ada akan jauh lebih sulit daripada membuktikan suatu hal yang ada. Sehingga untuk membuktikan sesuatu yang tidak ada itu, seseorang dituntut untuk menunjukkan semuanya terlebih dahulu. Nah, dari Kala sendiri, ia pun menyatakan bahwa kebenaran itu harusnya bersifat objektif, sehingga kebenaran mutlak itu tidak ada kebenarannya. Kebenaran itu ada ketika manusia itu ada, sehingga apabila manusia tidak ada, maka belum tentu kebenaran itu ada. Apabila ditanya apakah seseorang kala masih mempercaya Tuhan atau tidak, maka yang kemudian ditanyakan kembali, Tuhan yang mana yang dimaksud? Nah, menjadi seorang ateisme itu merupakan langkah yang besar. Terkadang banyak yang mempertanyakan datang dari mana moral, datang dari mana kebaikan-kebaikan itu. Pada akhirnya pun kalau mempertanyakan kembali, memangnya mengapa kalau kita hidup tanpa moral, tanpa tujuan? Apa salahnya seseorang hidup seperti biasa? Apa salahnya menjadi manusia biasa? Nah, pada dasarnya perdebatan antara ateisme dan teisme ini terus terjadi karena memang adanya perbedaan pendekatan dalam memahami konsep ketuhanan yang digunakan oleh kaum teisme dan juga kaum ateisme. Nah, pendekatan yang digunakan oleh kaum ateisme ini yaitu pendekatan materialis yang menuntut bahwa Tuhan harus dapat diobservasi dengan menggunakan mata fisik. Sedangkan kaum teisme meyakini bahwa Tuhan itu tentu berbeda dengan makhluknya. Ada hal yang mengenai Tuhan yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, karena memang akal manusia tidak mampu
mencapai hal itu. Konsep ada yang diyakini kaum teisme pun sederhana. Menurut mereka, sesuatu tetap dianggap ada walaupun itu hanya berada dalam pikiran seseorang. Apabila kita bisa memikirkan sesuatu hal tersebut, maka hal tersebut pun tentu ada. Nah, dari pendekatan-pendekatan ilmiah dan materialis oleh kaum ateisme pun ternyata baru muncul ketika masa modern. Nah, sebelum itu para kaum ateisme tidak selalu menggunakan pendekatan tersebut. Karl Marx merasa prihatin dengan kondisi masyarakat saat itu dan merasa bahwa ketika seseorang hendak berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, yang mereka lakukan bukanlah berusaha melainkan justru berdoa dan hanya pasrah kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, Kala menyatakan bahwa agama adalah sebuah candu. Karena tingginya rasa ketergantungan seseorang kepada Tuhannya, maka Kala menyatakan bahwa agama adalah sebuah candu. Nah, dari rasa ketergantungan ini seseorang kepada Tuhannya, pada dasarnya pembicaraan ini akan Tuhan akan terus diperdebatkan apakah ia benar-benar ada atau tidak. Pemikiran-pemikiran inilah yang dapat akhirnya mempengaruhi kehidupan manusia. Bagaimanapun keputusan seseorang dalam mempersepsikan Tuhan kembali lagi pada masing-masing individu. Tidak ada seorang pun yang dapat memaksakan kehendak mereka terhadap keputusan yang dia ambil. Dan pada akhirnya pun penjelasan mengenai konsep Tuhan akan berbeda-beda. Nah, tentunya hal ini akan bergantung pada pendekatan yang digunakan, apakah melalui pendekatan teisme ataupun pendekatan non-teisme. Baik, yang terakhir yaitu perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, agama dipandang sebagai suatu hal yang dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyu-wahyunya. Manusia beragama karena Tuhan yang menanamkan kesadaran diri. Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum seperti penciptaan alam, semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk dan sebagainya, maupun pernyataan khusus seperti yang kita kenal yaitu firman-Nya dalam kitab suci, penampakan diri kepada nabi-nabi, bahkan melalui inkarnasi menjadi manusia dalam dogma Kristen. Nah, tentunya dalam pernyataan-pernyataan Tuhan ini menjadi dasar untuk kehidupan beriman dan beragama umat manusia. Melalui wahyu yang diberikan Tuhan, manusia dapat mengenal Tuhan. Manusia juga tahu cara beribadah, memuji dan mengagungkan Tuhan. Misalnya bangsa Israel sebagai bangsa beragama dan menyembah hanya satu Tuhan, atau biasa disebut dengan monoteisme, adalah suatu bangsa yang mengimani bahwa Tuhan menyatakan diri terlebih dahulu dalam kehidupan mereka. Dalam perjanjian lama, Tuhan memanggil Nabi Nuh, kemudian Abraham dan keturunan-keturunannya, sehingga mereka dapat membentuk suatu bangsa yang beriman dan beribadah kepadanya. Tuhan juga memberikan petunjuk mengenai bagaimana harus menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Kita dapat melihat dalam kitab umat-Nya misalnya, semua hal ini dapat terjadi karena Tuhan yang memulainya, dan tanpa inisiatif dari atas atau dari Tuhan, manusia tidak dapat beriman, beribadah dan beragama. Nah, dapat juga saya sebutkan contoh lain seperti yang terjadi pada agama Islam. Tuhan menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Melalui wahyu yang diterimanya, Muhammad mengajarkan dan menekankan monoteisme atau mempercayai bahwa Tuhan hanya satu di tengah politeisme yang terjadi di alam. Nah, umat itu dituntun untuk menyembah hanya kepada Dia, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Melalui wahyu yang diterima, Muhammad memiliki keyakinan untuk menobatkan orang-orang Arab yang menyembah banyak Tuhan atau dewa, dan melalui wahyu yang diturunkan Tuhan juga, Muhammad mampu membentuk suatu umat yang beragama, beribadah dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, dapat saya simpulkan bahwa agama dalam perspektif teologi ini tidak terjadi atas prakarsa manusia, tetapi atas dasar wahyu dari atas atau dari Tuhan. Tanpa inisiatif Tuhan melalui wahyu-Nya, manusia tidak mampu menjadi makhluk religius yang beriman dan beribadah kepada Tuhan. Jadi berbicara soal agama dalam perspektif teologis harus dimulai dengan wahyu Allah atau pernyataan yang Allah berikan kepada manusia. Pembahasan yang keempat yaitu cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan.
Nah, membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan, iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang bergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari keimanan yang lain, maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus tertanam dengan benar kepada diri seorang. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tertanam dengan benar, maka ketidakbenaran ini akan berlanjut kepada keimanan yang lain, seperti iman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, serta qada dan qadar. Dan pada akhirnya akan merusak ibadah seseorang secara keseluruhan. Nah, di masyarakat tidak jarang kita jumpai cara-cara beribadah seseorang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, padahal orang tersebut mengaku beragama Islam. Nah, tentunya di sini saya akan membahas ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu bersifat ijmali dan kedua adalah bersifat tafsili. Bersifat ijmali, cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala secara umum atau secara garis besar. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran pokok Islam telah memberikan pedoman kepada kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan bahwa Allah adalah zat yang Maha Esa, Maha Suci, Dia Maha Pencipta, Maha Mendengar, Maha Kuasa, dan Maha yang sempurna. Selanjutnya yang kedua yaitu bersifat tafsili, di mana cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat tafsili ini maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Sebagai bukti adalah dengan adanya Asmaul Husna. Asmaul Husna ini yang kita anjurkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna serta menghafal dan juga meresapi dalam hati dengan menghayati makna yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kita juga harus menaati semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Adapun dalil yang dikaitkan salah satunya terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 102 yang berbunyi Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa wa likulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil, yang artinya itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Nah, pembahasannya terakhir yaitu esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Nah, agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia itu dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhannya. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhannya apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bandawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas yang harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga manusia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan atau ilahi. Visi ilahi inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga setiap tindakan, tanduk, dan sikap perilaku manusia didasari oleh semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu tentang bagaimana manusia bertuhan adalah manusia bertuhan adalah manusia yang diliputi rasa peri kemanusiaan, rasa keyakinan, dan rasa persaudaraan. Manusia yang tidak bertuhan adalah manusia yang selalu terbawa oleh nafsu-nafsu dan watak. Manusia membutuhkan agama di dalam kehidupannya, yaitu sebagai pegangan hidup, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Seseorang yang bertuhan atau setidaknya mengakui kemungkinan keberadaan Tuhan tidak pasti memiliki agama. Ada pandangan atau kepercayaan yang menganggap bahwa Tuhan mungkin ada tetapi tidak mengakui agama sebagai otoritas yang mengatur kehidupan. Pandangan ini disebut juga dengan agnostik. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya mengenai bagaimana manusia bertuhan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.